baik yang di depan mimbar maupun yang di belakang Bapak. Kau memberkati semuanya. Kami dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Bersama Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Karena itu kami mau senantiasa ada di dalam kami dan Engkau di dalam kami. Terima kasih untuk waktu yang indah pagi hari ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Dari pujian dan penyembahan yang kami naik. Ntar kami akan sambut firman-Mu. Juga kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan suci yang kami terima. Mohon berkat Tuhan atas kami semua, Rabi yang mau dan seluruh umat Tuhan, sehingga hari ini tidak ada satu pun yang tidak berkati. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Minta tolongnya untuk ditutup pintu sana itu biar tidak keluar aslinya ya. Shalom Ibu Bapak. Ya, saudara ini bahagia? Saya harapkan demikian ya, saudara semuanya berbahagia. Baik saudara, puji nama Tuhan, kita hari ini memasuki minggu pertama di bulan yang kelima ya. Dan memang tidak terasa ya, orang bilang time run is fast ya, like an arrow ya. Jadi waktu itu berlalu begitu cepat seperti ya sebuah anak panah yang melesat dan waktu yang pergi tidak akan pernah kembali ya. Karena itu kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Sekasihan Tuhan, dan
tanggal 13 saya ingatkan lagi bahwa kita nanti akan melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus, perayaan kenaikan Tuhan Yesus di Kebun Raya Bedugul, ya. Saudara, persiapan mulai hari ini, saudara, ya, dengan seluruh komselnya, ya, pengurus komsel, gembala komsel, nanti persiapan untuk kita akan melaksanakan ibadah dan juga dilanjutkan dengan acara retreat seperti biasanya kita pakai di Buyan Resort, haleluya, ya, saudara. Nah, baik, saya ajak Bapak Saudara untuk membuka Injil Matius. Kita masih berbicara tentang menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya. Kita akan lihat dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20, ya. Gereja yang disertai Tuhan, ya. Tema yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya akan bacakan ayat yang genap, nanti jemaat Tuhan seluruhnya akan membaca ayat yang ganjil, ya. Namun ayat 20 nanti kita akan baca bersama-sama. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Saudara kasih Tuhan, ya. Jadi pagi hari ini kita bersyukur, ya. Saya tadi melihat Pak Rian dan Ibu Rian tentunya, ya. Nama Tuhan, ya. Selamat atas diberkati Tuhan dengan lahirnya seorang putri, Pak, ya. Luar biasa, ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Pak Didit, mana Pak Didit tadi? Ya, ya, Pak Didit juga hampir tidak terlalu jauh, ya, jaraknya, diberkati dengan seorang putra. Mungkin bisa besaran ke depan. Baik, terima kasih Tuhan, ya. Nah, jadi menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya, Tuhan berulang kali menjumpai murid-muridnya, dan kali itu ketika Tuhan bertemu dengan para muridnya, maka, ya, ke-11 muridnya itu di Galilea, ya. Ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada ke-11 muridnya itu, saudara, kemudian dan menunjukkan, ya, menunjukkan keberadaannya, ya, bahwa dialah memang itu, bahwa dialah yang bangkit, ya. Maka beberapa orang muridnya menyembah dia, ya. Dan yang lain masih ragu-ragu, saudara. Saudara perhatikan ini, ya. Beberapa orang murid menyembah Tuhan, menyembah Yesus, dan beberapa yang lainnya ragu-ragu. Dan memang menyembah, ya, selain daripada Yahweh, itu hukumannya mati sebenarnya. Itu bukan masalah kecil, saudara. Hukumannya mati, ya, bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, menyembah selain Yahweh, ya. Nah, tetapi murid-murid pada waktu itu menyembah Yesus, dan Yesus tidak melarang hal itu. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah, ya, pribadi Allah sendiri. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, ya. Tuhan. Nah, makanya saya sampaikan renungan di
YouTube ya. Beberapa nanti saya akan sampaikan renungan-renungan singkat ya. Ya, saudara jemaat Tuhan bisa belajar dari situ nantinya, harapan saya. Mungkin setiap hari, tapi saya pikir kalau setiap hari saya sampaikan renungan nanti pening yang dengarnya ya, saudara. Mungkin saya akan sampaikan setiap 1 minggu sekali, saudara, supaya apa? Yang lain bisa belajar. Nah, ya, dalam renungan yang saya sampaikan di situ saya kasih judul ya, Kristus adalah rahasia Allah. Ya. Nanti saya akan bicara tentang poin-poin yang lain ya. Mungkin aku dan Bapa adalah satu. Mungkin Yesus dan Bapa adalah satu. Ya. Dan saya akan bicara juga Yesus adalah utusan Tuhan. Saudara, nah, ini banyak orang Kristen juga yang bingung. Nah, supaya saudara mengerti betul-betul ya pribadi Yesus Kristus ini. Ya, yang menjadi pengharapan hidup kita, yang kepadanya kita beribadah, kita menyembah Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara Tuhan, dan ya, nanti tanggal 13 kita seluruh umat Kristen di seluruh dunia akan memperingati satu hari yang luar biasa, yaitu Yesus naik ke surga. Sebenarnya tepat pada antara jam 9 setengah 10. Makanya saya harapkan nanti kita sampai di kebun raya itu kita ibadah paling lambat setengah 9. Karena setengah 10 maksud saya ya. Karena Yesus naik ke surga jam-jam itu, bukan tengah malam datang menyaksikan, bukan, saudara. Terus cerita sendiri. Nah, ini namanya dongeng, saudara ya. Ya, ulu-ulu, saudara ya. Tapi Yesus itu naik ke surga jam-jam antara jam 9 jam 10 itu disaksikan para muridnya pelan-pelan naik ke surga. Ya. Pelan-pelan, enggak langsung blus hilang, enggak, pelan-pelan. Sampai muridnya bengong, saudara. Luar biasa. Membuktikan bahwa memang dia itu adalah Tuhan sendiri. Tepuk tangan, ya. Dan Yesus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Tolong ditayangkan ayatnya di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21 itu ya. Yesus harus tinggal di surga sampai masa pemulihan segala sesuatu. Dan hari ini saya sampaikan ya satu tema khotbah, gereja yang disertai Tuhan. Nah, puji nama Tuhan, saudara. Kita ini, saya merasa bahwa kita ini disertai Tuhan. Siapa yang yakin disertai Tuhan? Ya, ya, kita dalam perlindungan Allah yang sempurna, saudara. Bagaimana kita sudah mendengar, kita sudah melewati masa-masa yang sangat, ya, sangat menakutkan beberapa bulan yang lalu, saudara. Bahkan ketika hambanya Pak Saifuddin datang ke sini juga bikin horor, tetapi luar biasa Tuhan Yesus melindungi kita semuanya, ya, sehingga kita semuanya boleh ada sebagaimana adanya hari ini. Dan saya percaya saudara juga dalam kehidupan sehari-hari dipelihara oleh Tuhan, amin, diberkati oleh Tuhan, sehingga saudara boleh ada sebagaimana adanya hari ini, ya. Semua oleh karena apa? Karena penyertaan daripada Tuhan, saudara. Nah, orang yang disertai Tuhan akan selalu berhasil dan berkemenangan, dijadikan lebih daripada pemenang. Tolong ditayangkan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37 itu, ya. Ya, saya akan bacakan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, ya. Yosua 1 ayat yang ke-5, Yosua 1 ayat 5, ya. Orang yang disertai Tuhan pasti kita akan melangkah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari mujizat kepada mujizat. Kita baca bersama-sama 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Siapa yang percaya firman ini untuk saudara? Ya, haleluya. Saudara, firman ini memang pertama-tama disampaikan untuk Yosua, ya, panglima perang bangsa Israel yang memimpin Israel untuk menduduki tanah perjanjian.
selanjutnya disampaikan untuk saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Firman-Nya kepada saya dan saudara, seorang pun tidak akan dapat bertambah demi engkau seumur hidupmu, saudara. Nah, karena itu jangan saudara takut menghadapi satu persaingan, amin. Jangan saudara takut menghadapi sebuah tantangan. Karena apa? Ya, orang yang menang itu pasti menghadapi sebuah tantangan, kan? Iya. Petinju akan dikatakan sebagai pemenang kalau dia menghadapi lawan, saudara, lawan yang sepadan, saudara. Bahkan mungkin lawannya lebih hebat, saudara. Petinju yang bisa mengalahkan lawan lebih hebat, waduh, itu gaungnya lebih dahsyat, saudara. Nah, sama seperti zaman Daud, ketika Daud bisa mengalahkan Goliat, maka gaungnya, popularitas Daud itu begitu luar biasa. Karena apa? Seorang yang dianggap sederhana, yang underdog istilahnya gitu ya, tapi bisa mengalahkan musuh yang luar biasa. Saudara mungkin tidak dipandang, saudara, ya, dipandang sebelah mata, ya. Coba lirik kanan kiri saudara, memandang sebelah mata. Jelek, saudara, ya, pandang sebelah mata, saudara. Tetapi apa? Jangan khawatir, jangan takut. Karena apa? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan saudara? Amin. Saudara dijadikan lebih daripada pemenang. Nah, kemudian orang yang disertai Tuhan akan tinggal dalam keadaan yang aman. Amin. Nanti saudara bisa baca dalam Mazmur 121 itu. Ya. Ada satu lagu yang lama, ya, yang lama juga tidak dinyanyikan. Aman dalam lindungan Tuhan. Kalau tidak salah itu di Mazmur 125. Orang yang percaya kepadanya adalah seperti gunung Sion yang takkan goyah, yang kekal yang tetap untuk selama-lamanya. Ya, saudara. Ya, orang yang disertai Tuhan akan tinggal di tempat yang aman. Sekalipun badai menggoncang kehidupan ini, tetapi orang yang menjadikan Tuhan sebagai naungannya akan tetap tinggal dalam keadaan aman. Saudara mengalami ini, saya percaya saudara sudah mengalami, ya, sehingga hari ini saudara sebenarnya semuanya bisa bersaksi untuk semuanya ini. Saudara, Matius pasal 28 kembali, ya, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 saya akan bacakan. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini rahasia bagaimana kita ini disertai Tuhan dalam hidup ini. Ya, jawabannya kalau kita melakukan perintah Tuhan dalam hidup ini. Katakan amin. Ya. Kita akan disertai Tuhan kalau kita ini dalam hidup ini melakukan perintah Tuhan. Saya bicara gereja, ya, bukan bicara soal gedung, tapi pribadi saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan. Ya. Jemaat atau gereja yang melakukan perintah Tuhan akan disertai oleh Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut menghadapi tantangan apapun. Sebab Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara kasih Tuhan. Nah, saudara, apa perintah Tuhan untuk kita lakukan sebagai gereja Tuhan? Saya ingatkan kembali tugas kita sebagai gereja Tuhan bagi dunia. Ya, saudara, yang pertama kita melakukan liturgia atau ibadah bersama-sama. Sekasihan Tuhan, kita semua sudah tahu betapa pentingnya ibadah kepada Tuhan bagi saya dan saudara. Dalam kitab Keluaran pasal 23, 25 sampai 27, saudara sudah paham betul, ya? Ya. Ketika kita beribadah,
termasuk penyakit corona. Amin. Ya, Tuhan akan menjauhkan kita dari segala sakit penyakit. Saudara, ya. Dan ketika kita ini beribadah kepada Tuhan, ya, saudara, maka kita akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Orang yang datang bersama-sama datang beribadah bersama-sama, saudara. Firman Tuhan katakan, di mana 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah. Siapa yang percaya Tuhan hadir di sini? Ya. Nah, ketika kita datang beribadah, saudara, maka kita tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Saya tidak tanya saudara hari ini siapa yang punya beban berat, punya masalah berat dalam hidup saudara. Masalah keuangan kah, masalah keluarga, masalah sakit penyakit kah, masalah bisnis kah, ya. Ketika saudara sungguh-sungguh datang mencari Tuhan, ya, maka Tuhan akan memberikan jawaban untuk setiap persoalan saudara. Hari ini ada yang sakit? Percayalah, hari ini saudara akan menerima kesembuhan dari Tuhan. Ya. Hari ini ada yang tidak punya uang? Saudara, tidak usah angkat tangan. Ya, haleluya. Bukan berarti nanti pulang dapat cek juga. Saya akan berdoa saudara, ya, Tuhan akan membukakan jalan. Mungkin saudara hari ini sedang galau karena apa? Dipecat dari pekerjaan dan sebagainya, ya. Jangan khawatir, firman Tuhan katakan, aku tidak akan pernah meninggalkan dan tidak akan pernah meninggalkan. Saudara kasih dalam Tuhan, ya. Nah, betapa pentingnya ibadah bagi kita, ya. Nah, tantangan ibadah begitu banyak. Saudara, kalau zaman Israel pada waktu itu dalam Keluaran pasal 5 ayat 9 kalau ditayakan, Keluaran pasal 5 ayat 9, ya. Ketika Musa mau membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Gosen untuk beribadah kepada Tuhan, maka apa yang dilakukan oleh Firaun dan para pekerja pengerah tenaga kerja, ya, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Saudara sedang Tuhan, apa yang menghalangi orang untuk beribadah? Yaitu apa? Kesibukan yang berbeda. Tapi puji nama Tuhan hari ini, saudara, sesibuk apapun juga, saudara mau datang mencari Tuhan, itu merupakan satu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Saya sudah beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa saat-saat ini anak-anak Tuhan yang datang beribadah kepada Tuhan itu merupakan satu bentuk persembahan yang luar biasa kepada Tuhan. Kita sudah mendengar apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, kita membawa hidup kita kepada Tuhan untuk dipersembahkan dalam satu ibadah. Itu satu-satu yang luar biasa untuk satu-satu. Sebab ada begitu banyak gereja yang sampai hari ini belum buka ibadah offline. Belum berani, ada beberapa. Ya. Mereka masih beribadah dengan live streaming, pakai Zoom. Ya. Halo. Saudara, kalau ibadah demikian, ya kalau tidak terpaksa sekali rasanya agak tidak nyaman ibadah. Karena memang ibadah itu kita mesti bersekutu, mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Nanti tanggal 18 Mei saya diundang oleh ada persekutuan persekutuan para pengusaha, ya, yang tergabung di situ. Nanti di Zoom meeting saya diminta untuk khotbah, ya. Jadi pengusaha yang ada di Indonesia, di Amerika, di Hong Kong, ya. Nah, yang penting bisa bahasa Indonesia. Saya tanya, mereka bisa bahasa Indonesia? Ya bisa lah Pak, ya. Kalau tidak bisa bahasa Indonesia, saya pakai bahasa roh. Ya. Nah, kasih Tuhan, ya. Nah, itu pentingnya ibadah untuk kita semuanya, ya. Dan yang menghalangi ibadah, kemudian yang menghalangi ibadah kita
dari dulu sampai sekarang itu apa? Juga rasa takut. Ya. Takut kepada apa? Kalau zaman dahulu, zaman orang Israel, takut dengan ancaman Firaun, takut dengan pemerintah. Sama dengan saudara kita yang ada di RRC, saudara, umat Kristen yang mau beribadah itu sembunyi-sembunyi, ya, nggak gampang. Mereka bawa Alkitab aja karena susah sekali. Mereka punya hanya beberapa lembar Alkitab, mereka benar-benar simpen luar biasa. Mereka hargai betul. Tapi orang Indonesia dikasih keleluasaan beribadah, saudara, Alkitabnya tidak pernah dibaca sama sekali. Amin, saudara. Ya, Alkitabnya itu sudah 10 tahun kayak masih baru. Bukan karena dirawat baik-baik, tapi karena memang tidak pernah dibaca. Tapi jemaat sini semuanya suka baca, amin. Ya. Haleluya, mudah-mudahan begitu ya. Sekali dalam Tuhan ya. Nah, karena rasa takut, saudara, zaman gereja mula-mula umat Kristen beribadah itu juga takut-takut, saudara, sebenarnya. Tapi mereka punya keberanian untuk mencari Tuhan. Mereka beribadah di katakombe sebab apa? Itu katakombe itu kuburan-kuburan orang Yahudi. Kuburan-kuburan dibangun, ada gua-gua yang besar. Nah, disitulah mereka bertemu. Kalau pagi-pagi, Minggu pagi, ya, di situ mereka tuliskan apa tuh, gambarkan, ada gambar ikan, ya, gambar ikan, sebab lambang kekristenan zaman dulu itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama ikan, yang kedua jangkar, yang ketiga salib, atau bisa dibalik, yang pertama salib, kemudian jangkar, ikan. Itu sebenarnya lambang kekristenan. Makanya Paus kenapa masih pakai topi yang pakai ikan gitu ya, itu sudah lambang kekristenan, ya. Ya, orang Kristen sekarang ditanya lambang Kristen apa? Salib saja taunya. Padahal ada jangkar, ada ikan, dan salib. Jangkar itu bicara soal iman yang teguh. Ikan ini berbicara mengenai ya jiwa-jiwa, ya, yang ditangkap oleh Tuhan. Nah, pada waktu gereja mula-mula itu orang mau beribadah, cuma mau beribadah, itu ditulisin. Ada gambar ikan, arah ke sana diikuti, arah ke sana diikuti, sampai ketemu di mana? Ketemu beberapa orang, mereka menyembah beribadah. Karena apa? Kalau mereka ketahuan sama pemerintah, mereka bisa ditangkap dan dimasukkan penjara. Bahkan tidak jarang di antara mereka sudah bukan rahasia lagi, mereka ada yang diadu dengan binatang buas, dikasih makan binatang buas. Ngeri loh, gara-gara ibadah. Kalau cuma Bukit Siam diperadabkan dengan demikian, kira-kira mau datang ibadah enggak kira-kira? Saudara, loh, yang beribadah kepada Tuhan Yesus itu ditangkap, dimasukkan di lapangan, diadu dengan binatang buas, ya. Sampai segitunya. Tapi jemaat Tuhan pada waktu itu mereka tetap beribadah dan berdoa. Ini luar biasa. Dan saya melihat jemaat Bukit Siam, ya, sekalipun memang situasi waktu itu zaman beberapa bulan yang lalu ketika corona lagi merebak, saudara, ya, saya lihat jemaat juga tetap antusias, bahkan ada yang nangis-nangis. Saya ingat Ibu Tri, nangis-nangis. Kenapa saya tidak boleh ibadah? Bu, bukan tidak boleh, situasi. Silakan datang ibadah, ya. Diatur, saudara. Tapi puji nama Tuhan sekarang diatur juga, saudara. Maksudnya apa? Ya, duduk cari masing-masing maksudnya. So, kasih dalam Tuhan. Kenapa? Ya, kita memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kita memiliki kebutuhan yang besar untuk datang beribadah kepada Tuhan. Suka sama Tuhan. Nah, kemudian tugas gereja yang berikutnya yaitu koinonia, membangun persekutuan di dalam jemaat Tuhan. Ya, saudara, gereja itu adalah tubuh daripada Kristus. Amin. Iya. Gereja juga diibaratkan adalah bait Allah, di mana Tuhan ada tinggal di dalamnya. Saudara, yaitu merupakan satu kesatuan kita gereja lokal, ya. Kita sebagai bagian daripada tubuh Kristus. Saudara. Nah, karena itu
membangun sebuah persekutuan yang hidup. Maka Tuhan hadir di situ dan memberkati kita semua. Mazmur 133 pemazmur menuliskan, oh alangkah baik dan indahnya bila saudara-saudara itu duduk bersama, ya. Tolong ditayangkan Mazmur 133, ya. Nah, haleluya. Haleluya. Nyanyian Ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Nah, gereja Tuhan harus membangun koinonia, yaitu persekutuan dengan saudara-saudara yang lain. Di nama Tuhan, kita jemaat juga belajar hidup rukun satu dan yang lain, sekalipun kita memiliki background yang berbeda-beda, latar belakang suku, latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, latar belakang ya sosial dan sebagainya. Kita berbeda-beda, tetapi kita bisa saling bergandengan tangan, membentuk bahkan menjadi satu keluarga besar, GBI Jemaat Bukit. Ya, nah kita mesti waspada. Apa yang menghalang-halangi gereja atau jemaat untuk kita ini bisa bersekutu dengan yang lain? Sebab kalau kita bersekutu, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya. Ingat jemaat mula-mula. Ketika jemaat mula-mula erat bersekutu, maka Tuhan menambah-nambahkan jumlah mereka. Itu menarik banyak orang. Ada apa ini? Ya. Kasih dalam Tuhan. Nah, ini ada rahasia, ya. Ada rahasianya bagaimana kita ini bisa bersekutu, bukan hanya duduk bersama tapi hidup bersama, ya. Bukan dalam jangka waktu 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun, bahkan kita ini berpuluh tahun hidup sebagai keluarga. Nah, apa itu? Sebab dalam persekutuan kadang-kadang kita ada gesek-gesekan satu dan yang lain, ada ketersinggungan salah satu dan yang lain. Kadang-kadang macam-macam, ya. Ada kesalahpahaman satu dan yang lain. Tapi puji nama Tuhan, kita bisa berjalan bersama-sama bergandengan. Karena apa? Ada prinsip-prinsip yang harus kita terapkan di situ. Ya. Nah, saudara, kita lihat dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama, ya. Ya, Filipi pasal 2 ayat pertama sampai ayat berikutnya, ya. Saya akan bacakan demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu saat berpikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ayat 4 kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara perhatikan. Ini rahasia untuk kita ini bisa bersekutu, hidup sebagai keluarga Kristus, hidup sebagai anggota tubuh Kristus. Kita bisa sehati, sepikir, seperasaan, ya, menganggap yang lain itu lebih utama dari diri kita. Nggak peduli pendidikannya apa dan sebagainya. Ya, kita belajar menganggap yang lain itu lebih utama dari diri kita. Saya minta katakan kepada kiri kanan saudara, engkau saudaraku yang luar biasa. Pak Yudi, jangan katakan engkau saudaraku yang luar biasa. Lagi istriku, Pak. Oh iya, betul ya, begitu. Jangan nanti bilang saudaraku yang luar biasa, engkau istriku yang luar biasa. Ya. Tapi yang duduk sama tetangganya jangan bilang, hai engkau istriku yang luar biasa, nanti rame ribut.
Nah, saudara dalam Tuhan. Nah, jadi itu rahasianya. Kita menganggap yang lain lebih utama dari diri kita. Kita belajar menghormati, menghargai orang lain, ya, jemaat yang lain. Dan kita belajar melayani mereka, saling melayani satu dan lain. Ya. Kita menerapkan prinsip kehidupan Kristus di situ. Kita belajar rendah hati, belajar seperti Kristus. Dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 itu, marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, ya. Pikulah kuk yang kupasang kepadamu, ya. Dan belajarlah kepadaku, ya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, nah, untuk membangun sebuah persekutuan diperlukan sikap lemah lembut dan rendah hati. Orang yang lemah lembut itu dan rendah hati tidak mudah tersinggung. Amin. Tidak mudah marah, tidak mudah salah paham. Ya? Iya, orang yang lemah lembut selalu berpikiran yang positif terhadap orang lain. Enak gitu. Saya kasih Tuhan. Nah, mesti kita juga memperhatikan apa yang menjadi penghalang dari persekutuan. Kebalikannya tentu ya, yaitu kesombongan dan keangkuhan. Kita baca Amsal pasal 13 ayat 10, kita baca bersama-sama ya. Amsal pasal 13 ayat 10, 2-3, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai. Yang menimbulkan pertengkaran di dalam sebuah keluarga, dalam sebuah persekutuan, di sebuah gereja adalah keangkuhan, adanya kesombongan, ya, yang minta dianggap lebih daripada orang lain, lebih pinter, maaf, lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik, lebih apa lagi, ya, ya, pokoknya lebih. Ya, lebih ngerti dia, lebih rohani, ya, pada rohana, saudara, ya, dan sebagainya. Nggak mau salam sama jemaat yang lain. Kenapa? Dia menganggap, ya, dia sudah lebih suci, kesenggol, najis. Suka dalam Tuhan, sedangkan Tuhan Yesus sendiri tidak seperti itu. Dia yang mati, dia mau turun, ya. Pada Filipi ayat 2 pasal 2 tadi, ya, itu nasihat Rasul Paulus pada ayat yang kelima, adalah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan, ya, dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, Tuhan sendiri aja ketika menjadi manusia, dia merendahkan diri, mengosongkan diri, mau makan bersama-sama dengan orang-orang yang berdosa, bertegur sapa dengan mereka, senyum dengan semua orang. Bahkan dengan orang berdosa Tuhan ramah, saudara, tidak menghakimi mereka. Nah, sedangkan siapa kita mau menghakimi orang lain? Jangan kita menghakimi. Kalau kita tahu ada saudara kita yang berdosa, jangan dihakimi. Saudara, tetap kita terima, kita tegur sapa, kita salam baik-baik. Ada waktunya dia akan sadar dan bertobat. Amin. Ada waktunya. Itu bukan urusan kita, urusan Tuhan nanti. Kalau saudara punya hati untuk menegur, tegur baik-baik, jangan dihakimi, saudara. Maka dia akan sadar bertobat. Iya. Saudara Tuhan. Nah, mari kita belajar hal seperti itu. Ya, mau menerima kelemahan orang lain, kebiasaan orang lain, adat kebiasaan kita mau terima. Bukan kalau orangnya tidak sama-sama seperti saya, wes kamu bukan golongan saya. Waduh, jangan begitu ya. Ya, jangan semua orang harus sama seperti saya, tidak. Saudara, macam-macam kita punya adat, kebiasaan, karakter sama semuanya.
rasanya kurang menarik, saudara. Tapi kalau satunya ngomongnya keras, ya, padahal tidak marah, kelihatan seperti marah. Ya sudah, itu adatnya dia begitu, ya. Kita bisa menerima dia dan sebagainya, ya. Haleluya. Kemudian yang berikutnya, saudara, apa harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan, saudara? Tugas yang ketiga yaitu marturia. Seperti apa yang sudah kita baca tadi dalam Matius pasal 28 tadi, ya. Pada ayat yang ke-19 kita tahu sebagai amanat agung daripada Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tugas kita sebagai gereja yang berikutnya adalah bersaksi. Saudara, nah sekarang kita punya banyak cara untuk bersaksi. Melalui Facebook. Semua punya Facebook, ya? Ya. Jangan pakai nipu-nipu, amin. Dulu waktu pertama kali ada Facebook, masih rame-ramenya Facebook itu, saudara. Ada orang dari Jakarta kalau salah itu, ya, ketipu dengan profilnya yang ada di Facebook itu. Orang Kediri saya dengar, ya. Ya, itu ada seorang ibu-ibu sudah STW, saudara, ya, pasang profil yang cantik, gadis, profil gadis itu, ya. Udah chatting lah di Facebook, kenalan, saudara, dengan orang Jakarta. Orang Jakarta yang tertarik, wah hatinya sudah berbunga-bunga. Sampai kirim dana, katanya transfer sekian puluh juta, saudara. Saking senangnya dia. Kemudian dicari alamatnya, ketika ketemu orangnya beda sama sekali. Saudara, makanya jangan saudara cari pacar lewat Facebook, amin. Bisa ketipu, saudara. Tapi kadang-kadang ada yang benar. Tapi kalau saudara lihat Facebook saya, itu apa yang saudara lihat pada saya, itulah, itu profil saya, saudara, ya. sebab saya pakai untuk memberitakan kabar baik. Saya punya YouTube, saudara, untuk apa? Bukan untuk nyari duit saya dari situ, saudara. Bukan untuk cari subscriber supaya banyak, supaya bukan. Kalau itu nanti ada, saya ngomong sampai Ibu Gembala, kalau misalkan nanti sampai meledak ini, meledak, bener, meledak itu YouTube saya sudah dimonetisasi, ya. Ini Mas Imam yang ngurusin, saudara, ya. Nah, saya bilang, ya saya mikirin Mas Imam. Mas Imam pasti nanti kalau saya dapat duit banyak dari situ, bisa tak carikan aja. Karena ada di Tasik nggak mau, ya saya carikan yang lain aja. Saya akan nikahkan dia, sudah. Ya saudara, ya. Tapi ya jangan nunggu itu meledak dulu, ya. Nanti nikah repot tadi, ya. Nah, nanti saya juga mikirin jemaat, saya pikir, saya sebagai gembala tuh mikirin kadang-kadang, oh Tuhan, kapan ku berkati aku, ya. Nanti aku bisa kontrak tanah, misalkan kontrak tanah aja dulu 10 are, tak bangunlah kamar-kamar bertingkat situ, jemaat tak kasih, nah yang belum dapatan tinggal di situ. Ya, saya pikir itu baru pikiran saya, duit cingerah, saudara. Tapi saya percaya sekali waktu pasti kalau itu Tuhan lihat ketulusan hati saya, Tuhan pasti akan bisa realisasikan. Rindu saya juga ingin bagaimana bisa, ya, membantu jemaat Tuhan ini, ya, saudara. Nah, saya ingin menyekolahkan anak-anak saya sampai mahasiswa semuanya, sampai sarjana semuanya, anak-anak. Wah, saya pikir itu kerinduan saya sebagai gembala, saudara. Saya ingin anak-anak semuanya berhasil menjadi orang-orang hebat, ya. Itu doa saya. Memang saya doakan terus itu, ya. Saya motivasi terus, dan kalau saya bisa bertindak, saya akan bertindak, saudara. Nah, kerinduan saya, saudara. Namun, saudara, bagi kita semuanya, sebelum kita bisa melakukan hal itu, kita harus bersaksi. Kenapa, saudara? Apa kita saksikan? Bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Bahwa Yesus adalah juru selamat. Jangan kita bersaksi, terus kita saksi cerita tentang diri kita sendiri, tidak ada gunanya. Yang kita saksikan adalah Yesus Tuhan kita. Dalam setiap pembicaraan yang ditinggikan hanya Yesus, nama Yesus. Jangan kita menceritakan nama kita, saudara. Tapi
Kemarin saya bilang sama Mas Ibu, kita unggah teman-teman kita yang sudah mendahului kita, kesaksian mereka maksudnya, yang mendahului kita. Ya, tadi malam saya bilang kesaksiannya Pak Daud Raja Wali, kita unggah di YouTube kita. Ya, nanti Profesor Dr. Muhammad Fattah Mari Yunani, saudara kan kenal. Waktu itu janji mau ke sini, sebelum datang sini meninggal. Saudara. Makanya hati-hati yang berjanji dengan saya. Nah, kasih Tuhan ya. Nah, ada beberapa lagi. Ada kesaksiannya Muhammad Suwito. Saya pikir karena Bapak Muhammad Suwito sudah dipanggil Tuhan juga, ini orang sudah pada berangkat semuanya. Saya bilang sama Bapak Imam, kita naikkan kesaksiannya supaya apa? Jadi berkat bagi seluruh dunia. Sebab ketika kita unggah di YouTube itu terus akan didengar semua orang. Ini perlu, saudara. Dan saya minta nanti saudara bisa bersaksi, tak masukkan ke YouTube saya. Nah, itu perlu. Bagaimana saudara dipanggil Tuhan, bagaimana saudara diselamatkan, itu perlu. Mungkin bagi saudara, Pak, kesaksiannya saya biasa, belum tentu bagi orang lain. Orang ini bisa bertobat melalui hal yang biasa yang saudara alami. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan. Nah, inilah tugas daripada gereja Tuhan, yaitu kita memberitakan Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma pasal 1 ayat 16-17. Nanti saudara baca sendiri, ya. Ya, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tidak ada cara yang lain. Kalau saudara cinta kepada orang tua saudara, saudara beritakan Injil. Beritakan nama Yesus. Kalau saudara cinta kepada orang-orang yang ada di sekeliling saudara, saudara tidak ada cara yang lain. Kabarkan kabar baik pada mereka. Marturia, dari kata martir itu dari kata marturia. Itu orang yang mati sebagai saksi Tuhan karena kesaksian. Saudara. Nah, Pak KC itu dalam kesaksian dulu Pak Saifuddin Ibrahim ketika awal-awalnya itu saudara, tahun 2000 berapa itu? 13 dulu ya, dulu berapa tuh waktu kita panggil di sini, saya sempat tanya sampai 3 kali, ya, Pak, bagaimana? Nggak takut tak? Oh, nggak takut mati. Saya sudah mati, Pak. Yang penting bagaimana saya memberitakan kabar baik kepada saudara-saudara saya, supaya mereka mendapat kasih karunia diselamatkan. Demikian pula Pak KC, sudah kenal? Ya, kalau nggak kenal nanti tak undang lagi di sini. Ya, saya berapa kali saya tanya, Pak siap? Siap. Sudah ya. Untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran. Nah, itu pakaiannya dia. Kita gak ikut-ikut seperti itu. Kalau udah, ya urusannya beda. Saudara, ya. Bagian kita apa bisa kita lakukan? Kita lakukan. Kemudian berikutnya, saudara, tugas kita sebagai gereja Tuhan yaitu memberikan pengajaran didaskalia tentang prinsip-prinsip keimanan kita, ya, memberikan pengajaran tentang apa yang diajarkan oleh Kristus, ya. Ayat 29, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya, ya. So kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Jadi ini gereja harus memberikan pengajaran, bukan hanya mengajarkan secara lisan, tetapi juga memberikan praktek-praktek. Bagaimana kita ini menghidupi nilai-nilai kehidupan Kristus, ya, dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Pokoknya di pastori sekarang Ibu Gembala yang jadi, ya, komandannya pagi-pagi, ya. Pokoknya pagi-pagi harus bangun, ada chapel setiap pagi kecuali Senin, ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu chapel gantian. Yang pimpin pujian, yang sampaikan firman Tuhan, ya, harus siap. Ya, karena memang begitu. Ya, yang tinggal di pastori harus siap bangun pagi. Ya, kalau tidak bangun pagi,
siap-siap basah semuanya. Amin. Siram semuanya. Ya. Itu diterapkan untuk berdoa. Kita mendoakan jemaat Tuhan, mendoakan umat Tuhan, jemaat Tuhan. Sebab keberadaan kami tempat ini untuk itu salah satu. Ya. Nah, saudara Tuhan. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, saya tidak panjang-panjang tuh. Ya. Saya sudah belajar khotbah yang ringan-ringan sekarang, pendek-pendek sebenarnya. Padahal sudah panjang. Haleluya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah melakukan pelayanan kasih, yaitu diakonia, saudara. Nah, ini kita kerjakan. Pertama-tama yang kita perhatikan adalah jemaat-jemaat yang berkekurangan. Awal-awal COVID kemarin, puji nama Tuhan, kita kas diakonia pada waktu itu masih agak banyak. Sehingga setiap bulan bagi sembako. Saya tanya lagi sama diaken, masih ada? Masih, bulan depannya bagi sembako kepada yang memang membutuhkan. Saya tanya lagi, masih ada? Masih, bagi sembako. Tapi lama-lama saya tanya lagi, bagaimana? Sudah menipis, Pak. Tidak apa-apa, saudara Tuhan. Ya, ya. Tapi firman Tuhan, ada juga rekan-rekan kita dari New Zealand kirim, Pak, saya dukung, ya. Nah, saya kalau salah 2 kali dapat, ya, sekalipun tidak terlalu besar, tapi bisa untuk mendukung. Ya, saya panggil sama bantuan yang lain yang saya tahu sedang berkumpul juga. Ya, saya panggil datang ke sini, senangnya mereka. Ya, kita bagikan kepada mereka. Sukses Tuhan. Terus berikut ada tanya lagi dari New Zealand, tanya lagi, Pak, masih dukung? Nah, stop. Kami belajar mau hidup dengan iman. Ya, berjemaat juga belajar mengandalkan Tuhan. Sukses Tuhan. Tapi tetap pelayan diakonia yang kita harus jalankan. Untuk siapa? Untuk yang lain-lain nantinya. Ya, untuk orang-orang yang di luar jemaat GB Bukit Jalil kalau bisa, ya, kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Saudara, dari mana dananya? Dari kita. Kita setiap bulan ada persembahan khusus, persembahan diakonia. Tadi persembahan diakonia, ini persembahan untuk kas diakonia. Ini untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Ya, nanti para diaken yang akan mengatur. Saudara, ya. Sekalipun mungkin tidak terlalu besar, saudara. Nah, kita belajar menabur. Saudara, ketika kita menabur, maka kita pasti menuai. Kemarin dalam minggu yang lalu, ketika Pak Pendeta Gideon berkhotbah, dia sampaikan, gereja itu bicara soal uang. Ya, memang salah satunya, saudara. Sebab untuk menguji hati kita, apakah kita mempercayai Tuhan dengan benar, ya, mengasihi Tuhan dengan benar, ya. Makanya Pak Gideon berkata, kalau kita memberi, kalau kita menabur, prinsipnya nanti saudara bisa baca tuh di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai berikutnya, ya. Prinsip menabur hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita. Kalau saudara memberi hatinya ngedumel, lebih baik tidak memberi. Amin. Iya. Sebab saudara sudah kehilangan uang, tapi saudara tidak diberkati. Ya. Lebih baik tidak memberi. Oh Pak, malu, ya, sama yang lain, tidak usah malu, ya, gentle, kalau tidak memberi, sudah, ya. Tapi kalau saudara memberi dengan sukacita, maka itu akan membukakan pintu berkat. Ada banyak yang sudah menerima kesaksian bagaimana ketika dia memberi dalam kekurangan sekalipun, saudara. Memberi dalam keadaan kita ini sedang butuh. Nah, kalau saya suruh kesaksian, kami sudah banyak juga yang mengalami. Kadang-kadang kami sendiri lagi butuh, ya. Sementara ada jemaat, ada hamba Tuhan yang lain yang sedang membutuhkan, kami rela berkorban. Kami kadang-kadang tidak tahu besok bagaimana, ya.
tapi kita berikan dan Tuhan membukakan jalan. Tuhan membukakan berkatnya, diberkati lebih dari apa yang kita taburkan. Kalau kita melakukan dengan sukacita. Nah, saudara Tuhan, dan pelayanan seperti ini akan memberkati banyak orang, memberkati pekerjaan Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara kepingin memuliakan nama Tuhan, tidak cukup hanya dengan nyanyi dengan sukacita. Itu salah satu memuliakan nama Tuhan. Tapi memuliakan nama Tuhan ketika ada orang lain yang lapar, ya. Saya ngomong sama Ibu Gembala. Nanti kalau kita misalkan duduk makan di sebuah warung atau restoran, ada pengamen-pengamen, sekali waktu kalau ada duit lebih, kita panggil, ajak duduk makan bersama. Ada pengemis kadang-kadang, ya saudara, ada orang duduk misalkan gitu ya, yang mungkin tidak pernah masuk ke sebuah restoran, kita panggil, ayo ajak makan duduk bersama. Oh seneng loh orang itu, saudara. Ya, tapi belum saya praktekkan, saudara. Tapi saya udah ngomong sama Ibu Gembala segala waktu, ya, kita akan terapkan hal seperti itu. Kenapa? Itu memuliakan nama Tuhan. Orang yang kita ajak makan duduk bersama pasti akan, kita akan cerita tentang Tuhan Yesus, ya, dan pasti akan terima kasih Tuhan Yesus luar biasa. Pasti dia akan mendengar nama Yesus dengan sukacita. Saudara, ya, dibandingkan dengan saudara orang lagi lapar, saudara lagi makan, saudara beritakan Injil kepada orang itu. Tuhan Yesus itu baik. Saudara lagi makan, orang lagi nahan perutnya lapar, saudara cerita, Tuhan Yesus itu baik, luar biasa loh. Pasti orang itu dalam hatinya, ya, mantap, ya, itu bahasa. Itu bahasa di sini itu, ya. Jadi kalau kita cerita kepada orang yang lagi kesusahan, ya, sedangkan kita bisa menolong, kita hanya ngomong, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ya orang itu tidak akan percaya. Sampai mati pun akan percaya, saudara. Karena apa? Hanya omong tok, ya, omong doang, saudara. Nah, mari kita sebagai gereja Tuhan, kita melakukan tugas kita sebagai gereja. Yang pertama apa? Ya, kita melakukan liturgi, ya, ibadah bersama. Selanjutnya apa? Ya, marturia, kita bersaksi. Selanjutnya apa? Didaskalia, kita memberikan pengajaran, ya, kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip kehidupan Kristus kepada dunia. Kemudian berikutnya apa? Apa, saudara? Koinonia, ya, kita melaksanakan, ya, persekutuan, membangun persekutuan, saling mengasihi satu yang lain. Dan yang terakhir kita melaksanakan diakonia, yaitu pelayanan kasih. Maka saudara akan disertai Tuhan. Saudara akan sangat diberkati, saudara akan menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus